semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, bahkan kemurahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga sampai pada saat ini. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang selalu pimpin, biar Tuhan yang selalu arahkan, agar segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami agar segala sesuatu yang kami dengarkan pada saat ini mengenai kebenaran-Mu, biarlah dapat kami itu simpan dalam hati kami, bahkan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya itu Tuhan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Children, let's we sing the song We Praise Our Lord, Ajaiblah Firman Hidup. Let's we sing together. Lord Jesus, thank you for this morning. Thank you for this time that you given for us. Right now, we want to listen the word of God. Please, your Holy Spirit come down and lead us to understand your words. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Children, let's read the Bible from Hebrew 10 verse 32 until 39. Mari kita baca bersama dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu,
Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Setiap orang menginginkan ataupun merindukan hari esok yang lebih cerah. Di dalam perjalanan hidup mereka pasti menginginkan keadaan yang setiap harinya semakin lebih baik, bukan sebaliknya, semakin merosot ataupun mundur. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Langkah hidup justru semakin hari semakin lebih berat bagi mereka yang memiliki iman yang kuat. Mereka akan dipengaruhi akan keadaan ini. Hati dan pikiran mereka bisa menjadi, bahkan membuat mereka tawar hati. Children, what we can learn from this chapter? Just now, we read the Bible that tells us bahwa penderitaan, cercaan atau cemoohan, hinaan itu akan kita alami di dalam kehidupan kita ini. Tetapi apakah kita harus menyerah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman? Yang pertama, keep on living faith in Christ, whatever is the situation. Kita tetap harus menjaga, tetap hidup beriman kepada Kristus dengan situasi apapun. And second, do not give up. Jangan menyerah. Menyerah dalam situasi apapun. Sekalipun tantangan yang kita hadapi adalah begitu berat. Tetapi percayalah, kita bersandar kepada Tuhan. Dia akan selalu menolong kita. Anak-anak, yang ketiga apa yang bisa kita pelajari? Tidak boleh mundur dalam menghadapi tantangan hidup. Must not back down in facing life's challenge. Anak-anak, kita tahu kita tidak boleh mundur apapun tantangan hidup kita. Sebab kalau kita menyerah dan mundur dari keyakinan iman kita, maka Allah tidak berkenan kepada kita lagi. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu mahkota kemuliaan. Kita juga tidak bisa masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Yesus di sorga. Bahkan kita akan mendapatkan kebinasaan. Oleh karena itu, bertahanlah dan jangan mudah menyerah dan terbersit untuk mundur. Lelah itu pasti, nyaris putus asa, ada rasa berat, pedih, air mata, dan tidak ada lagi semangat yang berkobar-kobar mewarnai hari-hari dalam perjalanan hidup kamu. Bertahan, tetap ingat, bertahanlah, karena ada upah bagi mereka yang setia, bagi mereka yang taat. Ada mahkota yang Tuhan janjikan untuk kita semua yang mau bertahan dan tidak menyerah. Bertahanlah, berjalanlah, melangkah bersama dengan Tuhan. Bertahanlah, ini tidak mudah, butuh kesabaran, melawan arus,
ada rasa sakit, kita harus berjalan selangkah demi selangkah sampai akhirnya kita sanggup berdamai dengan keadaan yang bertahan bersama dengan Tuhan Yesus yang menguatkan sambil mengingat akan janji-janjinya. Mulailah melangkah dan tetap melangkah walaupun ada hambatan, walaupun itu lambat, itu tidak mengapa. Children, let's read verse 38 until 39. Kita baca bersama. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Anak-anak semuanya, Nats ini mengatakan, kalau kita mundur, maka kita akan masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita terus bertahan dan mau terus maju bersama dengan Tuhan, kita akan mendapat mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Anak-anak semua, hadapilah hari walaupun mungkin berat dan tidak tahu harus bagaimana. Jika kamu terjatuh, tetaplah bangun. Melangkah lagi selama nafas masih ada. Buatlah sesuatu yang bisa menolong untuk bertahan. Anak-anak, setiap waktu, setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita bertahan untuk terus maju, untuk terus beriman kepada Tuhan. Kita belajar dari Yesus Kristus. Dia bertahan sekalipun dia di dalam cemoohan, dihina, dicaci, dimaki, bahkan terakhir ketika dia ditikam, dia tetap setia kepada Allah Bapanya. Anak-anak semua, bagaimana dengan kita? Di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini, COVID-19 yang belum berlalu, terkadang kita takut mati karena COVID-19. Percayalah, anak-anak, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Hidup kita, nafas kita, itu juga diatur oleh Tuhan. Mari anak-anak semua, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk hidup, mari kita lakukan untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia. Mari bersama kita bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Let us pray. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi hati kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, pimpinlah hidup kami untuk menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang dapat bertahan, setia kepada Engkau, beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah sekali lagi kami boleh diingatkan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, pembelajaran kami daring. Biar semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah setiap anak didik kami, bahkan semua guru yang mengambil bagian untuk di dalam pembelajaran ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya, mari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bisa memuliakan Dia. Mari bersama kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah hidup ini menjadi berkat. Biarlah hidup yang diberikan Tuhan, kesempatan ini kita pergunakan untuk melayani Dia yang menciptakan kita manusia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Children, let's we say our memory verse from Psalm 103, verse 13. Let's we say together. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. In bahasa Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian devotion kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua.